Saya Dewa. Saya Kristo. Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cepot Ces Podcast. Semoga selalu yang namanya Cepot ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin. Memberikan informasi, memberikan tontonan obrolan yang ringan, namun tetap berisi. Wah, kayak abang kita. Isi semua ini, isi tatonya. Tapi di balik tatonya juga isi tentang ide, konsepnya, Betul. dan bagaimana sumbangsinya buat negara. Betul. Karena seperti kita tahu, selain ada Bung Kristo, juga ada Bung Putra. Yeay. Ya, beliau ini adalah Calon anggota legislatif untuk Kota Kupang. Kota Kupang, Dapil 5 ya. Dapil Kota Lama dan Kota Raja. Kota Lama dan Kota Raja. Ya, semoga yang kita harapkan besok benar-benar bisa jadi dan mewujudkan apa yang jadi cita-citanya demi kesejahteraan masyarakat Kupang pada khususnya. Ya, seperti itu, dan juga Indonesia pada umumnya. Untuk itu, ini part kedua ya. Yoi. Kemarin seru banget ngobrol sama beliau ini. Senang banget. Dan kayaknya kita harus mengorek-korek lagi ya, Bung. Betul. Tentang apa dan bagaimana biar kita makin yakin. Dan khususnya ini spesial untuk masyarakat Kupang. Ini nih, ada pemuda asal Kupang, pemuda tanah kelahiran Kupang yang pastinya akan siap membangun Kupang lebih baik lagi. Ya bukannya sekarang nggak baik sih, udah baik ya Bang? Kurang. Ya, baiknya kurang mantap ya. Baik. Harus diawali dengan Baik. Dia baik dengan ya baik. Tapi kenapa enggak kalau misalnya jadi lebih baik ya kan? Ya. Nah, tapi harus ada usaha, ada doa, dan juga harus ada support nih. Betul. Dari masyarakat Kupang, khususnya di Kota Raja sama Kota Lama dan Kota Raja. Kota Lama dan Kota Raja. Kalau kemarin kan kita bahas masalah latar belakang beliau, kenapa Pang dan lain-lain. ya, Khusus segmen ini, Bung, kita akan kupas tentang Kupang dan bagaimana kemajuan teknologi yang ada di Kupang. wah, gimana? Ini kan biasanya kalau di acara-acara itu kan gelas doang tuh. Ini beneran ada dong. Maaf nih. Jadi saya minum loh. masih saya entertainment ya, Bung ya. Gimana? Harusnya kan kapal selam atau apa Ya. gitu ya. Oh, kapal selam. Maksudnya ini tuh, usaha itu tuh. Kuliner tuh. Kuliner. Kapal selam itu kuliner tuh. Oh bukan, ini loh yang Pempek tuh, mana itu loh. Pempek kapal selam tuh bukan? Bukan. Yang kita tuh sekali-kali di sini nih ada penuh gitu loh, Bung. Jadi silahkan yang mau bersinergi, berkolaborasi ya, berbagai macam produk untuk mensupport podcast ini biar makin Betul. berkembang ya. Silakan. Orang caleg putra daerah Kupang aja ikut berkolaborasi. Betul. Apalagi dengan brand Anda. Iya, support lagi. Wow. Tadi ngomong apa, Bung? Digitalisasi. Itulah yang sedang dan terus akan berkembang di Indonesia. Betul. Nah, dan juga pasti negara lain. Kita nggak bisa lepas ya, Bung ya, Ya. dari yang namanya digitalisasi. Bung Putra juga ini dulu di Kupang juga berkembang juga. Dia berprofesi bekerja di dunia berhubungan dengan digitalisasi juga. Ya. Nah, sekarang kalau dengan digitalisasi, kita nih, kita kenal sama beliau juga karena digital. Betul. Entah itu sosmed, ya kan, Instagram, Sosmed. WhatsApp aja juga digitalisasi loh. Ya. Dulu aja kalau kita misalnya kabar LDRan nih ceritanya Ya. nih, misalnya LDRan sama pasangannya, dulu aja mau kirim foto paket, ya kan, dikirim berapa hari baru nyampe. Sekarang pap dulu dong sayang. Pap enggak tuh. PAP pap. Jawabnya kalau pap aku jawabnya gini, iya mam, iya. Padahal belum jadian. Papa mama. Nah nih kita tahu memang kalau ngomongin soal digital kita nggak bisa bendung ya Bung. Iya. Itu terus ada, dan ya namanya kemajuan zaman, teknologi akhirnya mewujudkan yang namanya digitalisasi. Program-program di banyak daerah sudah masuk tuh namanya digitalisasi. Nggak bisa lepas udah. Sekarang kita tahu nih Bung Putra, orang Kupang misalnya ada belum tahu, pas lagi rebahan di kamar buka IG, oh ini toh yang muncul di Ces Podcast.
Putra. Anak pang ini nyalon. Anak pang keren nih, mewakili banget nih. Iya, gitu kan. Nah, kan kemarin kita sempat tanya bahwa di Kupang pernah bekerja sebagai Guru komputer, guru honor, terus kerja di perusahaan komunikasi data satelit jadi koordinator untuk wilayah NTT pernah. IT. Terus kerja di perusahaan telekomunikasi plat merah juga pernah. Jadi IT support. Terakhir jadi konsultan IT kurang lebih 10 tahun. Nah, Bekerja sama dengan pemerintah daerah, kota maupun provinsi di Nusa Tenggara Timur. loh, NTT bahkan ya. Tadi sangat paham dia tentang digital di kota Kupang. Apalagi di Indonesia Maju ada program-program semacam untuk transformasi digital inklusif Indonesia Maju nih. Nah, ternyata memang Kupang juga sudah mulai itu ternyata NTT. Nah, dulu kiprahnya Bung Putra dalam masuk ke area digitalisasi Kupang tuh seperti apa sih? Perbedaannya dulu dan sampai sekarang Dan yang akan datang. untuk digitalisasi di Kupang sejauh apa nih? Nah, Oke. Kalau Banyak oke-nya nih. secara Suka aku. kalau secara global otomatis teknologi itu mempengaruhi segala bidang, Iya. pendidikan, kesehatan, religi dan lain sebagainya. Bahkan untuk hubungan sosial masyarakat ada sosial media sangat mempengaruhi. Tetapi untuk implementasi di Kota Kupang sendiri, kalau dulu saya bergerak waktu zaman COVID itu dengan rekan-rekan, karena bicara teknologi itu nggak bisa terfokus satu daerah saja yang ngembangin. Nah, saya rembukan dengan tim dari Surabaya, Jawa Timur itu kita pernah implementasi. Sebelum COVID itu kita sudah mendigitalisasi sekolah. Jadi ada e-rapor, ada absensi online, orang tua nggak perlu bayar uang sekolah via tunai lewat e-money. Setelah itu jajan anak-anak sekolah pun bisa dideposit ke warung-warung yang ada di sekolah via e-money, dompet digital dulu sebelum COVID. Nah, pas gitu masuk zamannya COVID, semua serba digital. Tetapi saya dengan teman-teman sudah mulai bahkan peluncuran, dan karena disupport oleh pemerintah daerah dalam hal itu pemerintah kota dan DPR, kami sempat kasih penghargaan untuk wali kotanya, DPR-nya karena support ide kami yang kami implementasikan tanpa kami pakai anggaran daerah. Mantap. Itu jauh sebelum COVID. Sebelum COVID, bahkan berjalan itu. Iya, bahkan saya beberapa sekolah saya kasih alat gratis untuk Gratis. gratis. Karena support dari pemerintah juga dan Enggak ada support. Saya kan bantu daerah. Oh, pribadi. Yang duit di tempat lain terus kasih bantuan. Anda baik sekali. Saya bisa diskon dah nih. Insya Allah kan saling support toh. berarti sekarang digitalisasi di Kota Kupang sudah serba seperti itu. Yes, canggih apa nih? Harusnya canggih. Ada kata harus. Harusnya Ada katanya aja. Itu yang pernah saya buat, Nah. pernah saya implementasikan Oke. beberapa kegiatan di bidang teknologi, bahkan promosi daerah saya kasih pekerjaan sukarelawan. Saya berharap waktu itu ditangkap sama pemerintah bahwa waktu itu di bawah 2019 kalau pemerintah tangkap sebetulnya akselerasi itu bisa selaras dengan keinginannya pemerintah pusat melalui Pak Jokowi dan lain-lain. Nah, itu harusnya di bawah 2019 Udah. itu ditangkap. Oke. Karena saya kasih cuma-cuma loh. Oh iya ya. Berarti ada beberapa kendala dong berarti itu otomatis yang menghambat Ya, kemungkinan. ekspektasi. Kemungkinan. Saya nggak bisa bilang ya, nggak. Semua antara Iya dan tidak. harus kajian antara mana realita berita online dan mana realita masyarakat di lapangan. Ini nih perlu dikasih tahu nih untuk masyarakat Indonesia, Anda di luar sana, ketika Anda menerima sebuah berita, ya sekarang kan paling banyak portal berita online ya, digital ya, harus benar-benar disaring dulu. Harus benar-benar bener nggak nih? Disaring dulu, harus dengan berita-berita yang memang terpercaya, jangan asal menerima kabar, apalagi kabar hoax nih. Iya. Itu bahaya banget, Harusnya iya jadi tidak, harusnya tidak jadi iya. Ya, seperti itu. Nah, ini kabar-kabar di Kupang ini pernah mendapat ini ya, Penghargaan. Kota Kupang ya,
mendapat penghargaan TP2DD terbaik kedua kategori percepatan perluasan digitalisasi daerah. Benar ya? Ya, kalau berdasarkan berita mungkin perlu sedikit diluruskan itu untuk wilayah Maluku sama Papua. Maluku Sama Papua. Tetapi kalau jauh banget. ya, Menyebar sampai Kupang. ya karena kan masuk di dalam Indonesia bagian selatan dan timur. Kalau Kupang kan hitungannya sih bukan Indonesia Timur, Indonesia Selatan, karena berbatasan langsung di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sama Australia. Di Pulau Rote, di Pulau Ndana lebih tepatnya, ya Kabupaten Rote. Ndau di pulaunya namanya Pulau Ndana. Nah, selatan kami masuk di selatan Indonesia, tetapi selalu diidentikan kami itu masyarakat Indonesia Timur. Padahal yang benar adalah Indonesia Selatan. Berarti ada dong waktu Indonesia Selatan ya. Iya, ada. Lalu tambah satu lagi. Berarti intinya adalah pemerataan digitalisasi itu belum ada dan belum sampai Kupang. Kalau di kota Kupangnya sendiri, pemerataan teknologi, kalau beberapa bagian kan kalau kita bahas untuk jaringan, boleh ada. Tapi kalau untuk jaringan seluler ya, kalau untuk jaringan kabel yang sekarang tren internet cepat dengan fiber optik, ya belum semua. Belum semua. Nah, makanya ini yang perlu kita bahas. Oh, ini yang maju di bidang apanya? Nah, kalau nggak salah yang sering muncul di berita itu tentang pengelolaan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan. Ya. Nah, terus ada juga kabar tentang hasil dari digitalisasi, bisa dilihat dari hasil budidaya rumput laut di NTT udah ada di fase digitalisasi dan bisa menghasilkan 12 miliar dalam 3 bulan. Ini wow banget. Emang benar itu, Bung Putra? Boleh? Kalau saya mengacu kepada referensi yang ada, budidaya rumput laut itu memang otomatis itu karakteristik dari daerah yang provinsinya kepulauan. NTT merupakan provinsi kepulauan, kalau nggak salah ada 1.100 90 sekian atau 70 sekian pulau, dan itu secara otomatis karena pulaunya sudah 1.000 lebih, maka untuk sumber daya alamnya otomatis hasil laut termasuk juga melimpah pasti. Rumput laut. Dan untuk rumput laut sih tanpa adanya digitalisasi dan adanya digitalisasi, otomatis masyarakat ada yang membudidaya, menjual kepada tengkulak penadah orang dari luar NTT, terus dia yang mengekspor ke luar negeri. Jadi perlu diperjelas sih, ini yang capai miliaran ini apakah memang yang sudah ada selama ini tinggal didigitalisasi atau karena produk terobosan teknologi yang menyebabkan peningkatan yang sangat signifikan dari sekian rupiah jadi rupiah miliar begitu. Jadi perlu jelas, jangan sampai masyarakat tiba-tiba sekian miliar padahal nenek moyang kita jual rumput laut. Iya benar. Iya. Sebenarnya bukan hal yang mengagetkan. Iya. Ketika memang jumlah rumput laut di kepulauan itu melimpah, maka otomatis produksi hasil produksinya pun juga hasilnya juga melimpah ya. Masuk akal sih sebenarnya. Iya, jadi yang saya takutkan itu adalah waktu pembahasan digitalisasi, meskipun sekarang ada plat merah yang ngurusin digitalisasi rumput laut, ya perlu diperjelas ini digitalisasi pembukuannya atau digitalisasi pemasarannya. Tembus sekian miliar itu karena memang selama ini dari buku kertas ke media komputer atau ponsel, atau karena faktor pemasaran digitalisasi yang semakin meluas, semakin dan berdampak. Kalau itu make sense ya. Kalau itu ya. Kalau cuma ngarsipin doang pindah ke digital ya ngapain? Sudah miliaran selama ini. Iya benar. Ya, Bu. Kita di sekolah kita, Bu. Wah, ini kayaknya panggilan Ultraman ya. Oh iya. Saya harus membantu daerah-daerah yang lagi diserang monster. Monster-monster yang penuh dengan ketidakterbukaan atas pencatatan selama ini. Iya. Jadi keterbukaan dari pemerintah akan hal-hal tersebut itu perlu. Iya, sangat perlu kepada masyarakat. Sangat perlu. Jadi jangan sampai saya seringkali mengikuti berita untuk di NTT. Kenapa di NTT ya? Karena saya KTP-nya provinsinya Nusa Tenggara Timur. Di NTT, domisilinya di Kota Kupang. Sering selalu berita yang sangat menggembirakan
terobosan IT, terobosan teknologi. Tapi cobalah dibandingkan hasil terobosannya dengan ya di Pulau Jawa besar, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada kabupaten-kotanya. Cobalah dilihatlah langsung hasil terobosan di daerah itu hanya berita doang yang dibayar ke media atau realisasinya yang belum yang sangat bermanfaat kepada masyarakat. Oke. Tapi kan selama ini masyarakat nggak menyadari Bung, kan itu kan di-upload di media kan, digital maupun cetak maupun online. Apakah masyarakat di sana sendiri nggak teriak gitu loh? Nggak protes loh. kabarnya begini. Nggak ada buktinya kok gitu loh. Untuk Kota Kupang sendiri juga saya rasa unik ya. Nah, unik ini perlu catatan. Unik. Uniknya saya garis bawah ya, saya nggak pernah rasis terhadap suku, agama, ras tertentu. Tetapi di Kota Kupang pernah loh Ketua DPR RI Untuk Kota Kupang. Ketua DPR RI loh. RI-nya Seluruh Indonesia Ketua DPR-nya itu diketuai oleh anggota DPR yang dari dapilnya Nusa Tenggara Timur. Dapilnya Nusa Tenggara Timur. Itu bukan orang NTT. Saya tahu tuh. Saya nggak rasis, saya setengah Jawa loh, saya setengah Timur, setengah Jawa. Apa sih yang dia buat untuk NTT? Pertanyaannya itu. Nah, sampai sekarang pun keluarga si beliau didukung keras sama orang NTT. Terbukti. Padahal sumbangsinya untuk NTT, untuk Kupang juga nggak ada. Saya nggak tahu sih, tapi perlu ditanyakan ke masyarakat di NTT dan khususnya di Kota Kupang. Apa sih? Pernah terjadi kalau berkaitan tentang digitalisasi itu tahun 2019 peluncuran satu aplikasi namanya KLW. KLW. Ya kita nggak usah itu kan bisa lurus kan, Iya, agak repot. Jadi nama aplikasinya QLW. Agak belok. Belokin dikit. Itu untuk mendukung smart city di Kota Kupang. Smart City. Coba deh tanya lu yang nonton ini, lu tahu nggak aplikasi itu? Aplikasi Nah, QLW. untuk smart city, lu tahu nggak? Lu pernah install nggak? Lu pernah make nggak? Jadi jawaban dari mereka nih akan menentukan. mendukung jawaban saya. Sebetulnya, jadi kenapa masyarakat nggak respon tentang teknologi di NTT lo? Teknologi yang diluncur-luncurin memangnya pernah dipakai sama orang NTT? Teknologi Pernah yang dipakai sama orang Kota Kupang? bermanfaat apa tidak? Seremonialnya habis miliaran silakan. Oke. Mungkin belum sampai ke arah manfaat ya. Tapi dipakai apa enggak dulu tuh? Seremonial adalah yang paling penting dalam menunjukkan daerah kami maju secara teknologi. Loh, seandainya gini Bung, nih kalau aku jadi orangnya nih ya, Orang Kupang, misalnya kamu jadi orang yang NTT. nyiptain QLab tadi, QLW gitu. loh, ya mendingan saya sudah menyediakan ini untuk masyarakat, terserah masyarakat mau download atau tidak. Terus masuk di berita loh, berita-berita yang mayoritas major berita. Wah, dia memajukan Kota Kupang, dia memajukan NTT. Apa saya aja? Tanya aja sama lu yang nonton nih. Khususnya orang Kupang nih. Enggak produk Kota Kupang aplikasinya, produk NTT aplikasinya. Masyarakat Kupang, Anda download dan pakai aplikasinya nggak? Lu kalau bisa buktiin lu pakai selama 12 tahun 1 juta saya kasih. Tantangan terbuka Lu ini. upload di YouTube ini, saya kasih 1 juta. 1 juta saya transfer langsung. Bagi yang Pakai selama 12 bulan aplikasi yang diluncurkan bahwa daerah itu memajukan smart city, saya kasih langsung. Cash dengan foto saya kasih. 1 juta. Iya, bukan lagi. Wah. Nah itu tantangan saya. Ada nggak luncurin, masuk berita, kota maju, ya yang membuktikan masyarakat. Yang merasakan masyarakat. Bukan berita loh. Iya. Berita kan dibayar selesai. Simpang siur jadinya ya. Ada yang bilang A, ternyata faktanya B. Iya. Menarik ya. Oh tapi kalau dicari di Google berita, Ada dong. kemajuan loh, pasti maju. Tapi loh, Realitanya yang harus begitu saya pikirkan, loh kamu kok melampaui Surabaya, ibu kota terbesar nomor 1 Indonesia. Lu kok lampauin Semarang, Jawa Tengah kan? Lu kok lampauin Jabodetabek? Lu kan 3T. Oh iya, apa tuh 3? Terbelakang, termiskin, terdepan, terdepan. Hebat lu masuk berita lu jagoan. Aku salut sama Bung Putra Smart nih. City. Iya, salut sama Bung Putra. Sudah tahu daerahnya realitanya seperti itu, makanya beliau maju
untuk benar-benar kasih realisasi Betul. bahwa sesungguhnya apa yang seharusnya di berita itu A, ya harusnya realisasinya Iya. A juga. A juga. Nggak belok kemana-mana dong. Jangan sekian miliar dipakai untuk kota pintar, habis itu masyarakat sendiri nggak tahu. Dan Kota pintarnya kan keterlibatan masyarakat, namanya kota pintar, bukan berbasis aparatur sipil negara, maaf ya. Kota pintar itu adalah bagaimana teknologi itu bermanfaat pada sektor publik, society atau netizen, bukan kepada aparatur sipil negara. Kalau tolak ukur smart city adalah aparatur sipil negara, itu sudah seharusnya nggak perlu diberikan apresiasi. Oke. Pelayan publik memang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari smart city? Itu pertanyaan besar. Itu bukan smart city menurut saya. Oke, so kesimpulannya Bung Putra, Kupang sampai sekarang ini sampai video ini dibuat, Kupang dan beberapa kota di NTT belum smart city. Kalau kita baca di berita, ada ratusan titik, 300 titik lebih hotspot dipasang di kota Kupang. Tapi selama saya di kota Kupang, saya nggak tahu passwordnya apa. Oh, jangan-jangan itu bentar. Katanya free wifi loh. Jangan kan 300 titik ini di mana? Kelurahannya aja nggak sampai 300 loh. jauh sebelum ke password. Titik. Ini ada di mana? Titiknya di mana? Belum ke password dulu ya. Itu nyantol deh yang baru disidangkan hari ini loh. Relate enggak? Relate enggak? Apakah saya butuh free wifi? Apakah hanya proyekan doang? Kalau saya keluar nggak pakai free wifi, saya beli paketan plat merah harga 50.000 pakai 30 giga. Ih, menarik loh. Tidak ada 300 kelurahan. Nggak sampai 300 kelurahan. Menurut kepercayaan saya. Iya, tetapi ternyata Dan terpasang menurut Wikipedia loh, nggak Dan- sampai 300 kelurahan loh. dan dipasangnya 300 titik. 300 titik lebih loh. Wah, paling Free wifi. numpang tangga bentar gitu. Satu tempat 3 langsung itu kan siapa tahu loh, Bang. Tapi saya salut Bung. Kupang tuh harus banyak putra-putra yang lain Yes. muncul di kota Kupang. Putra-putra Karena yang lainnya. harus ada yang berani speak up, harus ada yang berani ngomong, supaya ada perubahan di sana. Dan beliau udah berani ngomong, berani teriak, berani speak up dan merealisasikannya dengan dana pribadi waktu itu. Dan berani Gokil ya? Bang, besok ketika dapat di kursi parlemen akan kita tunggu nih realisasinya beliau nih. Bung Putra ini kepada rakyat Kupang. Begitu Bung ya? Iya. Siap Anda berjanji? Siap. Oh, nih Bung. Mau jadi Ultraman lagi gara-gara lampu ini loh. Utama udah saya. Iya. Anda monsternya dong. Iya. Kalau sama-sama Ultraman ntar malah arisan lagi. Dari tadi lampunya kedap-kedip. Itu pertanda Bung. Apa itu? Kedap-kedip. Pertanda. Pertanda. Pertanda bahwa ada yang tidak beres. Iya. Dan harus dibereskan. Itulah makanya buat teman-teman yang ada di Kupang. Iya. Aku bukan kampanye loh. Tapi faktanya seperti ini, bahwa harus ada putra-putra yang lain di kota Kupang. Buat kalian anak muda, apalagi Gen Z, milenial, udahlah, serahkan semuanya ke Bang Putra, supaya Eltiasa. Kupang itu jadi lebih maju lah. Sesuai ekspektasi selama inilah. Betul. Gak cuma berita-berita aja. Begitu ya Bang. Saya nambahin dikit boleh? Kayaknya ada boleh kok. Lu yang di kota Kupang ya, Oh. pernah make, lu yang di kota Kupang pernah make wifi gratis dari salah satu titik, 300 titik itu, lu upload speed test meternya. Lu cari di Google, speed test meter, lu screenshot, upload di komentar YouTube ini, 500.000 saya transfer Langsung. Nggak pakai lama. Tanpa dipotong pajak. tanpa dipotong pajak. Oh, ini tantangan. 500.000 itu. Lu pakai speed test net, lu ngukur kecepatannya berapa, download uploadnya saya transfer langsung. Kita ke Kupang yuk nyari itu ya, wifi-nya. Iya. Ntar kita foto biar Nah, dapat 100.000. masalahnya sebelum di speed test, Bung, itu password untuk masuk aja nggak tahu. Iya, apa passwordnya? Berarti harusnya bukan free wifi ya judulnya ya. Iya, not free wifi. Pakai not. Passwordnya apa lagi juga. Padahal itu salah satu fasilitas harusnya kalau misalnya memang benar-benar ada, ngebantu banget loh. Iya. Mencerdaskan rakyat Kupang pada khususnya. Jadi mereka lebih tahu tentang ya internet gratis. Dimanfaatin dong. Minimal setiap bulan nggak keluar 100.000 lah Minimal. pakai Secara ekonomi juga ya. membantu, secara edukasi juga membantu. Ya. Jadi lebih banyak browsing, ilmu pengetahuan. Jadi lebih pola pikirnya jadi lebih
maju dan lebih terdepan lah gitu lah. Harusnya. Harusnya. Nah, Idenya bagus. Idenya sih bagus. Realisasinya? Implementasi yang awal-awal. Ya pakai dulu ya. Ya. kalau Bung Putra terpilih nih menjadi wakil masyarakat di Kota Kupang, Khususnya di Kota Lama, khususnya Kota Raja sama Kota Raja. Hal urgent apa yang tentang digitalisasi yang pengen Bung Putra lakukan? Yang akan saya lakukan otomatis memperbaiki dari sisi konvensionalnya, baru maju ke modernisasi teknologi. Bagaimana teknologi itu maju? Saya sedikit bahas tentang warga Kota Kupang dan legislatif. Warga Kota Kupang itu senang sekali kalau anggota DPR-nya musim-musim kampanye turun bagi ngobat, ikut perisain, pegang stetoskop, perisain masyarakat. Padahal menurut saya nggak penting itu. Legislatif itu tugasnya adalah pengawasan, merumuskan kebijakan dan mengawasin kebijakan itu. Harusnya legislatif itu mengawasin obat-obatan yang dijual pas musim flu, obat beli satu paket. Apa itu? Obatnya nggak bisa beli ngecer loh. harus satu paket. Iya, musim flu, macam sakit kepala beli paracetamol, nggak bisa paracetamol toh. Harus Satu paket. Harganya pun satu paket. sama obat metret. Bundling. Oh, banget. Ya itu tugas DPR. Lu ngapain pergi ke masyarakat, ngumpul ratusan masyarakat terus pegang stetoskop? Ngapain lu? Tugas lu ngawasin. Itu apotek-apotek itu jual paket bundling, BPOM-nya kemana? Tugas lu kerja ngawasin obat dibeli masyarakat untuk harga serendah-rendahnya, tapi manfaat yang luar biasa tinggi menyembuhkan masyarakat. Bukan lu pergi pencitraan, pegang stetoskop, lu tensi orang goblok menurut saya. Itu poin satu. Saya periksa dulu, Bung. Poin keduanya, Kurang duit, Bung. Nanti duit ya? Iya, poin keduanya masuk di sisi teknologi ya. Ini masuk titik. Saya ngebantu keluarga dan beberapa orang itu ngurus pergi ke instansi untuk dapat bantuan dari pusat sosial lewat daerah. Setiap tahun itu link Google Form-nya berbeda. Setiap tahun. Dan belum terrealisasi untuk bantuan Republik Indonesia. Mungkin kalau Pak Jokowi dengar dan keluarga ditolaknya, tolong Pak, di NTT itu kita udah masukin data, masuk di Google Form. Google Form, dan Pak. tiap tahun itu ganti linknya. Kita input datanya banyak sekali untuk bantu orang supaya dapat bantuan negara. Masyarakat nggak mampu, kesehatannya ditolong sama negara. Ini boro-boro mau ditolong sama Nakes atau Faskesnya. Lo datanya aja ganti terus linknya. Kapan nyampe untuk diinput di JKM pusat. Nulis lagi, ganti lagi. Ini teknologi yang sama sekali nggak bermanfaat untuk daerah. Saya nggak tahu, mungkin banyak masyarakat yang kena manfaat baiknya, tapi loh kok saya kena manfaat getahnya. Apakah cuma saya sendiri atau masyarakat daerah? Nah ini saya nggak tahu. Perlu sama pemerintah pusat itu realistis lihat ke daerah itu implementasinya ada atau enggak. Dan itu bukan kesalahan pusat, kesalahan daerah. Saya sangat paham. Oleh karena itu kalau saya jadi, apa yang harus saya rubah? Pertama saya kembalikan kepada garisnya. Teknologi sistem informasi itu bukan sistem tok. Perlu dipahami, sistem informasi itu, unsur di dalam sistem informasi itu adalah software atau perangkat lunak yang digunakan entah di ponsel atau di komputer, entah itu di websitenya atau diinstal atau enggak. Ada sisi hardware-nya itu teknis, server dan lain-lain, bukan urusan masyarakat. Dan satu lagi unsur manusia. Sistem informasi itu bukan sistem tok, bukan kita download aplikasi. Tapi di dalam sistem itu ada sumber daya manusia. Dan apakah sistem itu hanya seremonial peluncuran belaka atau ada operatornya? Itu yang paling penting. Saya akan tekankan sistem itu semua orang buat bisa. Zaman sekarang ada ChatGPT, anak SD pun kalau tahu ketik tolong buatkan aplikasi dengan bahasa pemrograman A, ChatGPT kasih source code-nya. Masalahnya ada sumber daya manusia enggak yang bisa memanfaatkan teknologi atau sistem tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal teknologinya ada nih, dipakai atau enggak, yang memastikan pakai atau enggak itu bukan teknologinya, tapi bagaimana untuk mempromosikan, membuat masyarakat itu mengadopsi teknologi tersebut. Realitanya untuk di NTT belum ada adopsi teknologi. Boleh cek deh. Peluncuran aplikasi banyak-banyak di NTT, adopsinya ada.
yaitu bagian daripada sistem informasi adalah sumber daya manusia. Bagaimana mempromosikan, bagaimana mengupayakan teknologi itu digunakan. Ya. Sedangkan di daerah saya, teknologi itu bagaimana diseremonialkan, yang jadi pembahasan pitanya di mana, gongnya di mana, guntingnya di mana, kayak gitu. Iya. Itu bukan esensi dari teknologi yang harus direalisasi. Di situ harusnya. Jadi kalau setelah peluncuran penggunaannya seperti apa? Ya. Bukan cor-coran dana habis sekian miliar Untuk peluncuran. launching ini. Apa itu panggung? Apa itu drum? Apa itu MC? Apa itu? Apa itu? Penting Saya MC juga, penting juga. Iya, Tapi iya. jangan sebatas itu. Ya. Harus Mungkin terrealisasikan arah saya sampai ke ya. sana. Ya. Implementasi yang sesuai dengan target Betul. dari awal memang harusnya seperti apa, bukan sekedar kemasan aja, Iya. bukan sekedar bungkus aja, Hmm. tapi isinya itu kenal lah tuh Iya. sama targetnya gitu loh Bung ya. Ya. Wah, Berarti nanti kalau Bung Putra jadi anggota DPR di sana, Bung Putra bisa menyuarakan hal-hal yang mangkrak-mangkrak ini dong. Iya. iya, secara langsung tadi udah disampaikan banyak yang makra ya, Iya. entah itu WiFi, terus aplikasi apa tadi namanya? Ya, aplikasi ya. Ujung-ujungnya QLPWSRATAM. Google Form lah. Susah ujung-ujungnya Google Form. Kita juga bisa Iya. ya. Nggak perlu peluncuran lah. Semua orang bisa lah buat form gratis sama Google. Kayak gitu. Sekaligus ngebahas tadi Iya. banyak proyek-proyek gagal yang memang jadi PR-nya untuk segera apakah perlu diteruskan sesuai dengan target atau fungsinya, Betul. ataukah mungkin akan membuat sebuah sistem yang baru. Iya. Itu jadi sebuah PR bagi siapapun yang nanti jadi anggota dewan, termasuk Iya. Bu Putra ya. Siap. Itu dia, kita akan tunggu realisasinya untuk Betul. implementasinya besok Bu Putra, semoga jadi. Dan kita mau ini nih, kita mau ada game ya. Ya, kita ada challenge nih. Siap? Siap. Bung Putra siap dengan Siap. challenge kita? Siap. Nah, caranya kita nanti akan masing-masing akan berikan pendapat. Gimana sih? Dan Gimana foto tadi? yang tampil ya. Kamu nyor aja apa-apa. Jadi nanti akan ditampilin foto Foto-foto tokoh. politikus bisa, apapun itu. Oke. Nanti teman-teman tinggal kasih aja caption setelah lihat foto itu yang ada di otak kalian tuh apa. Di Oh. benak kami Nah, satu kata di benak satu kami. kata. Satu kalimat boleh? Boleh? Paragraf? Jangan, jangan. Iya. Kata ya. Oke. Oke, ini untuk gambar pertama. Oh, nanti dimulai dari siapa dulu? Boleh dari Mas Putra, Siap. Putar, atau sebaliknya boleh. Mas Putra. Siap. Mas Putra, foto yang pertama. Oke. Di benak Anda apa, Bung Putra? Wah, saya nggak bisa milih lahir di keluarga mana. Oke, tunggu. Seolah-olah kalau tapi saya cuma terima duit dari mertua. Tapi saya bingung mertua saya yang mana ya. Soalnya mertua yang kasih duit beda sama mertua yang saya kawinin anaknya. Beda gitu. Oke, Bung Kristo. Lapin. Satu kata aja cukup. Cukup. Jam terbang kurang. Iya, benar. Oke. 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 Next. Berikutnya. Oh, ini banyak orang nih. Yang mana nih? Ini kemana nih? Ups. Oke. Aku tahu. Oke. Oke. Ya. Ada percakapan boleh. Gimana, Bung Putra? Melihat sosok yang istimewa ini? Beda provider jaringan. Kalau di kontak ya pasti kalau ada yang WA nggak dibalas mungkin jaringan kita beda. Saya pakai jaringannya kuning, beliau pakai jaringan merah Oh, atau iya. biru. Oh. Makanya sempat hilang ya. Sempat hilang. Gimana, Bung? Kalau saya tuh orang Makassar ya. Jadi harga diri itu jauh lebih penting daripada harga mati ya. Harga BBM toh. Kalau saya sih senyumnya manis, tapi yang lihat gimana ya, senyumnya manis, tapi yang lihat pada bertanya-tanya ada apa di balik senyuman itu. Oke, tunggu next. Wah, ini nih. Ini dua-duanya nih. Ini Waduh. lagi happening banget di masyarakat Solo juga nih, karena berhubungan dengan orang Solo juga, putra daerah Solo juga.
Siapa dulu nih? Dua foto ini, kalau dari aku, berusaha boleh, berikhtiar boleh, keinginan boleh, tapi mau yang realistis. Kalau nggak bisa realistis ya jangan dipaksa-paksain terus gitu loh. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau dari saya, ya meningkatkan komunikasi anak dan bapak itu penting ya. Sehingga terjadi sebuah keputusan yang tepat dan bijak. Bu Putra silakan. Oh siap. Wah saya kalau ini saya no comment. Soalnya jangkanya masih panjang. Oh ya, Anda melihat dari sisi itu ya. Nggak jadi gas, jadi pun tetap gas. Oke, jadi nggak jadi gas. Kalau ini nggak masuk di akalku karena mereka dikasih sesuatu yang sudah mereka minta, tapi malah minta yang lebih, bahkan meminta semua e-commerce ditutup. Jadi nggak make sense aja, nggak realistis mereka. Kalian yang harusnya belajar dunia online, dunia digital, bukan malah menutup e-commerce. Melunjak. Oh. Jadi kayak udah dikasih satu minta lagi yang lainnya hanya untuk mendukung kepentingan mereka sendiri. Ya. Karena kalau kita tahu yang namanya pedagang itu seluruh Indonesia berapa jumlah pedagang? Iya. Apakah semua harus di tempat yang sama itu? Enggak. Iya. Di Kupang ada pedagang, di Solo ada pedagang. Ya. Kenapa harus fokus mereka saja yang harus diperhatikan sementara yang lain tidak? Ya. Egois. Gak suka. Bung Putra tambahin. Ini yang orang bilang dikasih hati minta jantung. Langsung. Untuk mereka nggak mau berubah ya dilindas. Kayak gitu. Ya. Artinya kalau nggak mau berubah dari konvensional, berarti ditindas teknologi, digiling. Tapi saya yakin mereka berteriak-teriak, tetapi beberapa dari mereka ada yang jual di toko offline, ada yang di online juga. Oh iya. Ya, Mau double gitu. Iya. Istilahnya double job lah. Ya. Double kill lah ya. Double. Ada lagi kah? Di Legend. Terakhir ini. Saya punya botolnya. Saya punya botolnya plus dengan botol dengan notanya ada, terus lengkap dengan kartu garansi. Bagus tuh apa ini? Kalau ini menurut saya terlalu over orangnya, terlalu pede. Karena mungkin jaringannya luas ya Bung ya. Karena dia kan bisnisnya kan berkaitan dengan hobinya. Ya. Kalau bisnisnya dia kan masalah gini gitu loh. Oh, kembang api. Kembang api. Jadi ya wajar lah kalau link-linknya itu para petinggi-petinggi. Sih. Bung Putra tahu kan ini? Saya nggak tahu dia siapa. Anda tahu tuh? Ya. Mungkin karena dia nggak penting. Sama untuk jadi orang yang penting untuk masyarakat. Iya, itu lebih penting ya daripada sekedar keluarga ada artinya. Savage. Oke, beginilah tadi tes podcast kali ini. Ya, bersama Bung Putra, calon legislatif untuk Dapil 5 untuk wilayah Kupang, khususnya Kota Raja dan Kota Lama. Jangan lupa, Anda yang ada di daerah itu, daerah Kupang, Kota Raja, Kota Lama, Anda harus pilih dia. Dan Anda nanti harus menagih juga janjinya dia, siap ditagih. Total sudah 1,5 juta. Wih. Disiapin buat kalian jika bisa ada yang buktikan Tentang? bahwa tadi tentang masalah wifi Iya. Dan dan aplikasi yang itulah. Ya, Pakai aplikasinya dipakai 12 bulan. Selama 12 bulan dipakai, Terus wifi-nya ditunjukin Nah. speed test-nya. silakan nanti kalau Anda upload tagih 1,5 juta rupiah. Dan siap juga tagih kalau Bung Putra jadi anggota dewan, Iya. siap ditagih janjinya. Siap. Saksinya kita berdua di sini dan semua kru Chess Media Nusantara di sini. Dan kita pokoknya apapun kita harus lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia, rakyat Kupang, NTT. Ayo, semoga semuanya serentak maju bersama-sama seperti tagline Indonesia Maju, betul Bung? betul sekali. Indonesia maju lah, semua Indonesia maju semua. Ya, Jangan sampai ada yang 3T dong. Iya. Yang apa tuh 3T? Tertinggal, Tertinggal, terbelakang, depan. dan
Ada lagi yang terluar termiskin, tanya terlalu banyak. Sebetulnya menurut saya bukan 3 T, ada beberapa T. Bertete ya. T-nya banyak kan. Wah, saya langsung mikir kemana-mana. Oke, sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih, Bung Putra. Saya Dewa. Saya Krisno. Putra. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.